Jadi untuk malam hari ini nih kita bakalan belajar tentang akar dan juga eksponen ya teman-teman. Gitu. Nanti seperti biasa akan ada materi, kemudian ada contoh soal gitu. Ada beberapa contoh soal. Oke, nah di sini sebelum kita masuk lebih lanjut, kita bahas dulu nih ya kira-kira apa sih itu akar dan apa itu eksponen. Kita kenalan sedikit. Oke, nah yang pertama ada akar. Nah, akar itu adalah suatu operasi matematika ya, yang merupakan operasi kebalikan dari pemangkatan. Gitu. Jadi kalau ada akar ya, itu dia berkebalikan dengan eksponen. Kalau eksponen kan dia pangkat ya teman-teman. Gitu. Jadi kebalikan dari pemangkatan. Nah, terus bentuk akar itu simbolnya seperti ini ya. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman banyak yang udah familiar nih dengan bentuk akar. Nah, jadi bentuknya kayak gini yang sering dijumpai juga di soal. Nah, terus di sini di akar itu ada namanya indeks akar dan radikan. Nah, radikan itu bilangan di bawah tanda akar. Jadi misalkan nih contohnya, kakak punya akar A ya, kemudian indeksnya N. Nah, N-nya itu adalah indeks akar, A-nya radikan ya. Radikan itu bilangan di bawah tanda akar. Gitu. Nah, ini contohnya. Itu namanya akar. Kemudian kalau eksponen, eksponen itu singkatnya ya perpangkatan ya atau pangkat ya teman-teman. Gitu. Jadi dia nama lain dari pangkat. Nah, dia adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali suatu bilangan akan dikalikan dengan dirinya sendiri gitu. Nah, dalam eksponen ada yang namanya basis dan eksponen. Kalau basis, basis itu dia bilangan dasarnya. Jadi misalkan nih kakak punya 2 pangkat 4. Nah, si 2 ini itu bisa kita sebut sebagai basis gitu. Terus si 4-nya, nah ininya eksponen nih. Nah, ini eksponen, ini basis. Ya, 2-nya ini basis. Nah, ini contohnya, misalkan kakak punya A pangkat N. Nah, ini teman-teman jangan ini ya, jangan coret-coret di layar ya, takutnya mengganggu yang lain nih. Ini kakak izin hapus dulu. Oke. Nah, ini contohnya ada A pangkat N. A pangkat N, A-nya basis, dan N-nya eksponen. Gitu. Nah, A pangkat N, ya, A pangkat N kan dia adalah perkalian berulang ya, perkalian berulang A dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Gitu. A kali A kali A kali A sebanyak N kali ya. Nah, ini kan N kali. Berarti kita bisa tuliskan sebagai A pangkat N. Jadi N ini tuh eh, banyaknya dia mengalihkan dengan dirinya sendiri. Ya, banyaknya bilangan itu atau suatu bilangan itu mengalihkan dengan dirinya sendiri. Ya, itu namanya eksponen. Nah, sini ada pertanyaan nih, kenapa sih bilangan berpangkat itu ada ya? Kenapa kita harus pakai yang namanya bilangan berpangkat ya? Fungsinya apa? Nah, karena tadi di slide sebelumnya kan sudah disampaikan ya. Jadi kalau bilangan berpangkat ya, itu kan merupakan eh, penulisan ya. Penulisan yang menunjukkan berapa kali suatu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, berarti misalkan nih kakak punya dua, dua doang ya. Ini kan 2 pangkat 1. Terus 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2. Terus 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau misalkan tidak ada yang namanya bilangan berpangkat. Nah, misalkan bilangan berpangkat ini tidak ditemukan atau nggak ada ya dalam matematika. Nah, maka kalau kita mau menuliskan perkalian 2 ya dengan dirinya sendiri sebanyak 100 kali, nah itu kan akan terlalu panjang ya penulisannya ya.
Nah, selain bikin capek juga dia kurang efektif gitu kalau dipakai dalam pengerjaan soal gitu. Mungkin kalau misalkan duanya ini masih sedikit ya, misal ada 4 kayak gini, itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kan sebetulnya misal pun nggak ditulis pakai pangkat juga nggak masalah ya karena masih sedikit. Nah, kalau duanya itu ada 100, nah itu kan panjang sekali. Jadi kita perlu bilangan berpangkat untuk menyederhanakan penulisan gitu. 2 pangkat 100. Nah, ini kan berarti 2 kali 2 kali 2 sampai 100 kali gitu ya. Oke. Betul banget ya. Mempermudah perhitungan, Kak. Betul. Mempermudah perhitungan juga dia mempersingkat penulisan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat akar dan sifat-sifat eksponen. Nah, di sini karena banyak sekali, jadi nanti teman-teman bisa sambil dibaca ya, sambil dibaca sendiri dan dipahami contoh-contohnya. Ini kakak coba ambil beberapa yang sering muncul ya. Beberapa yang sering muncul itu, contohnya yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, ini kan ada akar N dari A pangkat M. Nah, M-nya itu kan pangkatnya si A, kemudian dia di akar N ya. Nah, nanti kalau kita tuliskan dalam bentuk lain, kita bisa menuliskan menjadi A pangkat M per N. Jadi, M atau pangkatnya si A itu nanti berada di atas ya. Nih. Terus yang N atau indeks akarnya tuh berada di bawah. Jadinya A pangkat M per N gitu ya. Ini yang sering keluar juga nih. Ini sering dipakai. Terus, nah yang ini juga sering nih. Nah, ini sering juga. Ini kan ada akar N dari A pangkat N. Nah, jadi kan ini dia untuk pangkatnya si A dan indeks akarnya tuh sama ya, N dan N. Nah, berarti nanti kalau sama antara pangkat dan indeks, dia nanti akan menghasilkan dirinya sendiri gitu. Jadi misalkan nih kakak punya akar 2 dari 2 kuadrat. Nah, ini nanti akan menghasilkan dirinya sendiri. Karena yang di sini dan di sini tuh sama, ya. Contohnya lagi, misalkan kakak punya akar 5 kuadrat. Nih, indeksnya 2 ya. Nah, berarti kan ini antara yang pangkatnya si 5 dan indeks akarnya kan sama, sama-sama 2. Berarti hasilnya adalah dirinya sendiri. Gitu, ya. Itu salah satu sifat akar. Kalau beda gimana, Kak? Nah, kalau beda berarti dia nggak menghasilkan dirinya sendiri ya, gitu. Jadi perlu digunakan sifat lain ya, atau dioperasikan dengan suku yang lain gitu. Jadi kalau sama baru dia menghasilkan dirinya sendiri. Nah, berarti kalau beda ya tidak bisa digunakan sifat yang ini gitu. Oke? Ya, itu kalau yang sifat-sifat akar. Nah, nanti sifat yang lainnya bisa teman-teman coba baca dan pelajari ya, gitu. Karena kalau kita bahas satu-satu, nanti takutnya nggak cukup untuk bahas yang lainnya, gitu. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Nah, kalau sifat-sifat eksponen, ini yang sering muncul itu yang ini pertama. A pangkat M kali A pangkat N. Nah, basisnya sama-sama A, berarti pangkatnya tinggal di jumlah. Ya, ini kan A, ini A.
ya. Yang satu pangkat M, satu pangkat N. Berarti nanti bisa kita satukan tuh pangkatnya menjadi A pangkat M plus N. Gitu. Terus yang kedua, kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini basisnya juga sama, ya sama-sama A, tapi dia untuk eksponennya beda ya, yang satu M, yang satu N. Nah, berarti nanti tinggal dikurangkan saja, gitu. Jadi kalau dia basisnya sama, terus dikalikan, nanti pangkatnya bisa dijumlah. Kalau basisnya sama dan dibagi, pangkatnya bisa dikurang ya, terpakai minus gitu. Oke, itu yang sering muncul. Nah, ini juga sering muncul nih. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N. Nah, berarti nanti pangkatnya dikalikan ya. Jadi kalau ada suatu eksponen, dia dipangkatkan lagi. Nah, itu pangkatnya dikalikan. Menjadi A pangkat M kali N. Oke, itu. Oke, ini coba Kak tolong kasih contoh yang beda. Yang bagian mana nih? Contoh yang ini silakan dipahamin dulu ya teman-teman. Nanti misalkan masih kurang paham, bisa tanya ke Kakak gitu ya. Nah, ini yang sering muncul. Kemudian selanjutnya yang sering muncul itu ini. Ini sama ini. Nah, kalau yang pertama ini A pangkat nol. A pangkat nol, ya suatu bilangan kalau pangkat nol itu hasilnya akan selalu satu ya teman-teman. Ya kecuali A-nya nol. Jadi bilangan apapun kalau dipangkatkan nol itu hasilnya satu. Contohnya ini 4 pangkat nol. Nah, ini sama dengan satu ya. Terus misalkan kakak punya 2 pangkat nol. Nah, ini juga satu ya. Ini satu. Kemudian misalkan 100 pangkat nol. Nah, itu juga tetap satu ya. Jadi berapapun nanti tetap satu. Asalkan dia bukan nol. Oke. Terus yang terakhir di sini ada A pangkat min N. Nah, kalau pangkatnya minus, itu dia bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat positif, tapi posisinya yang berubah ya. Jadi misalkan yang awalnya ini kan A pangkat min N kan di atas ya, atau di bagian pembilang gitu. Nanti misalkan dia mau dirubah ke pangkat positif, seperti yang di ruas kanan, A pangkat N-nya akan berada di bawah atau di bagian penyebut. Gitu. Jadi berpindah posisinya itu dari antara dari pembilang ke penyebut atau penyebut ke pembilang gitu. Ya. Jadi misalkan nih kakak punya 1/3 pangkat min 2. Nah, ini kan awalnya dia di bagian penyebut ya. 3 pangkat min 2 itu di bagian penyebut. Nah, kalau kita mau mengubah dia ke dalam bentuk pangkat positif, nanti si 3/2 ya, bentuk positifnya kan 3/2. Nah, itu akan berada di pembilang. 3/2. Gitu ya. Jadi yang awalnya 1/3 pangkat min 2 menjadi 3/2. Berarti kalau dibalik gini kan Kak, 1/A pangkat min N A pangkat N. Betul, heeh, betul. Jadi kalau dia awalnya di penyebut, kemudian mau dijadikan pangkat positif, dia akan berpindah ke pembilang. Gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi misalkan tadi yang ini 3/-2. Pangkatnya kan minus ya. Terus kita mau mengubah dia ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, bentuk pangkat positifnya kan berarti 3/2. Nah, kalau si 3/-2 mau diubah ke pangkat positif, berarti yang awalnya dia di bagian penyebut akan berpindah ke bagian pembilang.
Nah, jadi nantinya menjadi 3 pangkat 2. Nah, kenapa Kak menjadi 3 pangkat 2? Karena ini posisinya di pembilang ya. 3 pangkat 2 itu sama aja kayak 3 pangkat 2/1 gitu. Jadi misalkan nih dia bilangan yang nggak punya penyebut, nah itu penyebutnya selalu 1 ya teman-teman. Gitu. Ini kan dia posisinya udah pindah ke pembilang. Gitu. Yang awalnya kan di penyebut. Kak yang list akar kedua, 2 akar 5, kenapa duanya ikut turun? 2 akar 5. Ini kenapa duanya ikut turun? Soalnya aku pernah nonton YouTube kalau M atau 2 itu nggak dianggap. Duanya ikut turun gimana nih teman-teman maksudnya? Ini yang nanya tadi. Soalnya aku pernah nonton YouTube kalau M atau 2. Maksudnya gimana ya? M atau 2. Duanya ikut turun. Oke, nanti coba ini ya, coba dijelaskan lagi. Ikut turunnya itu maksudnya ikut turun gimana? Terus M, M-nya, M-nya yang mana nih? Akar kedua. Yang kedua kan ini kan nggak ada M-nya. Kalau mau unmic boleh? Halo, coba Kak ada suaranya. Ada aman. Jadi kan yang ini, yang nomor 2 itu kan, itu duanya itu di atas ya, namanya M, akar 20. Terus kenapa duanya itu masuk ke, apa ya, ngikut sama 5? Harusnya kan itu duanya ke pangkat atas. Oh, yang ini ke sini ya, maksudnya kah? Iya, iya. Oh, Terima kasih. oke, kakak jelaskan ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini kan dia awalnya akar 2 dari 20. Nah, kalau ada akar 2, duanya ini tuh sebetulnya dia opsional ya, mau ditulis atau enggak tuh enggak apa-apa gitu. Jadi khusus kalau ada akar dengan indeks 2, duanya itu dia opsional ya. Mau ditulis atau enggak tuh enggak masalah gitu. Jadi misalkan ada akar nih, ada akar, dia polosan enggak ada indeksnya. Nah itu udah pasti dia akar 2 gitu. Nah kecuali bilangan yang lain. Misalkan akar 3 ya, indeksnya 3. Nah ini ya akar 3 dari 3 indeksnya kan 3. Nah ini tiganya harus ditulis. Kalau indeksnya 2 ini nggak harus ditulis. Nah terus di contoh yang ini kan akar 2 dari 20 ya, indeksnya 2. Nah ini kan boleh ditulis boleh enggak. Jadi di sini kakak tidak tulis. Nah berarti kan akar 20. Nah akar 20 itu kan sama dengan akar 4 kali 5 ya. Kenapa Kak akar 4 kali 5? Karena 20 adalah 4 kali 5 gitu. Jadi kita pecah nih si 20-nya menjadi 4 kali 5. Nah, akar 4 kali 5, ini kakak taruh mana nih? Sini ya teman-teman. Akar 4 kali 5 itu kan sama dengan akar 4 kali akar 5. Nah, akar 4 kali akar 5. Gitu ya, dia kan bisa dipisah tuh akarnya. Nah, akar 4 berapa? Akar 4 kan 2. Nah, akar 4 tuh 2. Akar 5, nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Berarti 2 akar 5. Gitu ya. Jadi si duanya yang di depan ini tuh, dia bukan dari si indeksnya ya. Bukan dari si indeks yang di sini. Tapi dia dari si akar 4 ini. Gitu. Oke, gitu ya. Oh, kirain 5 kali 5. Nah, enggak ya. Yang 20 itu dia dipecahnya 4 kali 5 gitu. Indeks 3 akar 20.
itu udah mentok atau masih bisa disederhanain. Nah, indeks 3 akar 20, kalau misalkan kamu mau ubah dia ke bilangan yang non akar, itu bisa ya, tapi kalau disederhanakan agak susah. Kalau misalkan dia kan tadi gini ya, akar 20. Nah, ini misalkan mau diubah ke bentuk yang non akar bisa. Jadi kamu ubah ke eksponen ya. Berarti kan 20 pangkat 1/3. Nah, ini kalau nggak mau pakai akar bisa. Jadi dia diubah ke pangkat. Nah, itu bisa. Tapi kalau disederhanakan dia eh, agak susah ya. Ini 20-nya sebetulnya bisa dipecah menjadi akar 4, sorry, 20-nya kan 4 kali 5. Berarti nanti akar 3 dari 4 kali akar 3 dari 5. Gitu bisa. Tapi kalau mau di sederhanain lagi, dia udah mentok ya. Gitu. Oke, sip. Nah, nah gitu ya teman-teman untuk sifat-sifat akar dan sifat-sifat eksponen. Itu. Terus selanjutnya kita ada, nah ini logaritma ya, logaritma dan sifat-sifatnya. Sebenarnya kalau di akar dan eksponen, itu dia masih berkaitan nih dengan logaritma gitu. Jadi ini kakak sempilin sedikit gitu ya, supaya nanti teman-teman juga tahu gimana cara mengerjakan yang logaritma gitu. Nah, jadi kalau logaritma itu adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen. Gitu. Jadi misalkan nih kakak punya bentuk pangkat, A pangkat X sama dengan B. A pangkat X sama dengan B, itu kalau kita tuliskan dalam bentuk logaritma, nah dia akan menjadi A log B sama dengan X. Ya, A log B sama dengan X. Jadi yang B yang awalnya dia sebagai hasil pangkat, dia akan menjadi apa? Akan dituliskan di sini ya, di logaritmanya. A log B sama dengan X. Nah, ini basisnya A, log B, B-nya itu hasil pemangkatannya. Kemudian X itu pangkat yang dicari gitu. Oke, nah ini juga ada sifat-sifat dari logaritma. Nah, kalau sifat-sifat dari logaritma, nah ini kan juga lumayan banyak ya teman-teman. Nah, yang lumayan sering muncul itu yang pertama yang ini. A log A, A log A sama dengan 1. Jadi misalkan teman-teman nanti menjumpai, misal ya, ini ada 5 log 5. Nah, ini kan basisnya sama, hasil pemangkatannya kan sama. Ini basisnya 5, kemudian di sini juga 5. Berarti nanti hasilnya 1. Gitu. Jadi cirinya, kalau yang bilangan di sini, yang di atas, dan di samping log ini sama, nah itu sama dengan 1 ya, selalu 1 hasilnya. Gitu. Nah, kemudian kalau A log 1, nah kalau A log 1 itu sudah pasti 0 ya. Gitu. Jadi kalau ada misalkan 5 log 1, 5 log 1. Nah, ini sudah pasti sama dengan 0. Nah, gitu ya. Ini sering muncul juga nih yang kedua. Terus ini yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dia itu awalnya kan yang basis, dia punya pangkat nih. Jadi A pangkat N. Terus yang hasil pemangkatannya juga punya pangkat B pangkat M. Nah, ini kalau dia diubah ya, nanti si pangkat M-nya akan pindah ke depan, dia menjadi pembilang, terus yang N-nya pindah ke depan menjadi penyebut. Jadi M per N, kemudian dikali A log B, gitu. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ada bentuk kayak gini ya, terus mau dirapikan, nah itu bisa diubah ke dalam ruas yang kanan ini. M per N A log B, gitu.
Nah, ini sering muncul nih. Terus yang ini dan ini juga sering muncul ya teman-teman. Nanti bisa dibaca dan dipahami. Kalau yang ini tuh dia kan A log B kali C. Awalnya kan nyatu tuh B kali C. Kemudian dia dipisah. A log B plus A log C. Jadi kalau perkalian, dia akan menjadi penjumlahan. Kalau dia pembagian, akan menjadi pengurangan. Gitu. A log B per C berarti A log B min A log C. Gitu ya. Nah ini yang sering muncul. Nanti yang lain boleh dipelajarin juga ya. Untuk sifat-sifatnya. Gitu. Nah ini coba kakak cek dulu. Kalau beda angkanya kak. Beda angka yang mana nih? Kalau satu log satu itu satu atau nol. Satu log satu. Nah, ini kan dia eh, masuknya ke sini ya. A log satu. Gitu. A-nya itu kan dia sembarang bilangan ya. Dia sembarang bilang. Oh, sebentar teman-teman. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Sebetulnya bisa masuk ke sini dan ke sini ya. Kalau dia satu log satu, dia bisa masuk ke A log A. Sebetulnya bisa masuk ke sini juga. Oh ya, itu bentuk yang unik. Satu log satu. Satu log satu. Nah, nanti coba kakak ini ya. Coba kakak explore kembali. Kalau nemu nanti kakak sampaikan ya di grup atau di Google Drive. Ini bentuk yang unik nih. Tapi kakak belum pernah menjumpai satu log satu ya teman-teman. Seringnya itu dia berupa bilangan lain. Jadi misalkan tadi 5 log satu, terus 3 log satu, terus misalkan 10 log satu. Nah, itu kan sering ya kayak gitu. Terus misalkan yang bentuk A log A ini. A log A, ini misalkan 3 log 3 log 3, 2 log 2. Nah, itu sering ya. Tapi kalau yang satu log satu itu sepertinya belum pernah ya. Belum pernah kakak jumpai untuk bentuk seperti itu gitu. Nanti coba kakak explore ya. Ini pertanyaan yang bagus nih, kita keep dulu. Nggak kebayang kak soalnya gimana. Nah, nanti tenang aja teman-teman. Nanti kalau udah masuk ke contoh soal, semoga lebih ini ya, lebih terbayang gitu. Penerapan ininya logaritma dan juga eh, akar dan eksponen. Sifat 8 sama 7. Sifat 8 sama 7. Oh, ini sama ini ya. Ini 6 7 8. Beda dong. Ini kan yang pertama A log B itu bisa kamu tuliskan menjadi satu per B log A. Jadi bisa kamu balik tuh ya. Awalnya kan basisnya A. Nah, basisnya bisa jadi B. Tapi asalkan ditulis terbalik gitu. Nah, terus kalau yang ke-8 A log B itu juga bisa kamu tuliskan sebagai P log B per P log A. Nah, P-nya apa, Kak? P-nya itu sembarang bilangan gitu. Jadi misalkan nih, kamu mau ambil P-nya itu 3 atau P-nya 2 atau P-nya misalkan 5 ya. Nah, itu boleh banget. Yang penting P yang atas dan yang bawah itu sama gitu. Oke, log 60. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau misalkan Kak, dia cuma log 60, nggak ditulis tuh basisnya. Nah, log 60. Nah, kalau misalkan basisnya nggak ditulis, itu biasanya basisnya adalah 10 ya defaultnya gitu. Jadi 10. Nah, jadi 10 log 60 gitu. 10 log 60. P itu apa ya, Kak? Di rumus A log B. P itu sembarang ini, sembarang bilangan ya. Kalau rumusnya udah dimasukin bisa disederhanakan atau tetap gitu. Tergantung soal ya, teman-teman. Tergantung soal. Karena kadang itu ada ini, ada
apa namanya, ada persamaan lain yang membantu gitu. Jadi biasanya tuh kita nggak hanya pakai, misalkan ada ini tadi ya 10 log 60. Nah, biasanya di soal itu nggak hanya ini aja ya. Biasanya itu ada persamaan lain sebagai pembantu gitu. Jadi apa harus diketahui juga yang lainnya itu apa yang diketahui di soal. Gitu, teman-teman. 2 log 8, hasilnya 3. Nah, 2 log 8-nya itu kan bisa kita ubah 2 pangkat 3 gitu ya. 10 sudah nilai mutlak. Oh, maksudnya ini kali ya, apa namanya? Udah ketentuan. 10 itu, teman-teman, defaultnya. Default itu jadi misalkan basisnya itu nggak ditulis, dia polosan ya, cuma log 60. Berarti nanti basisnya selalu 10 gitu. Jadi kayak yang akar tadi, em, akar itu kan indeksnya harus selalu dituliskan. Misalkan akar N. Nah, N-nya ini kan harus selalu ditulis. Nah, kalau dia sampai kosong, ya, atau polosan, berarti dia defaultnya itu 2. Gitu. Default. Jadi, kalau misalkan kosong, berarti ya pakainya 2. Itu kalau di akar. Kalau di logaritma pakainya biasanya 10 ya, teman-teman. Sebetulnya ada juga yang apa namanya pakai basis 2, cuman itu biasanya digunakan di ilmu komputer. Jadi kalau yang umumnya logaritma itu pakainya yang basis 10 gitu. Ya, defaultnya pakai basis 10. Oke. Oke, kita coba ke ini ya, ke Latsol dulu ya, teman-teman. Atau masih ada nih. Oh, masih ada nih materinya. Kayak agak ngebut sedikit ya. Oke, yang selanjutnya ini ada merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, jadi kalau ada kata-kata merasionalkan, ya berarti dia dikali sekawan. Ini misalkan bentuknya A per akar B. Nah, berarti kamu kalikan aja dengan sekawannya. Sekawannya apa, Kak? Sekawannya itu dilihat dari penyebutnya. Jadi misalkan ada A per akar B. Sekawannya adalah akar B ya. Nah, akar B. Berarti dikali akar B per akar B ya. Pembilang dan penyebut harus dikali sekawan. Gitu. Nah, nanti dapatnya ini nih. Gitu. Terus misalkan bentuknya ini. A per B plus minus akar C. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dia sekawannya dilihat dari penyebutnya. B plus minus akar C. Misalkan yang pertama bentuknya yang minus. A per B min akar C. Dia penyebutnya kan B min akar C. Nah, berarti sekawannya apa? Sekawannya B plus akar C. B plus akar C. Jadi, dia dikali B plus akar C plus per B plus akar C. Gitu ya. Itu kalau dikalikan dengan bentuk sekawan. Kasih contoh versi angka, boleh ya. Misalkan teman-teman belum paham, nanti bisa tanya kakak ya teman-teman. Karena kalau ini misalkan kakak kasih satu-satu di live class, takutnya nggak kebas semua nanti untuk materinya gitu. Ya takutnya yang latsol juga nggak kebas gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh coba explore lagi, atau misalkan kak aku bingung dan mau dikasih contoh yang pakai angka, nanti boleh chat kakak gitu ya. Memang untuk materi yang kakak upload kan selalu seperti itu teman-teman. Ada yang eh, apa plus coretan, ada yang enggak gitu. Jadi boleh dicek di Google Drive-nya. Oke? Yang materi yang minggu lalu kan juga seperti itu teman-teman.
Kalau dalam akar itu misalnya ada X plus 3, itu ikut diubah jadi X min 3. Oh, yang ini kah? Misalkan dia ada X plus 3. Oh, enggak. Jadi misalkan ya, bentuknya itu misalkan 3 plus akar X min 3. Nah, ini nanti dia sekawannya itu adalah 3 min akar X min 3. Jadi yang diubah tuh cuman operasi di luarnya aja ya. Operasi yang memisahkan dua suku. Nah, ini kan suku pertama tuh. Ini suku kedua. Nah, jadi yang diubah itu cuman si operasinya aja. Gitu. Oke. Yang belum paham di bagian mana nih, teman-teman? Nah, itu hasilnya kayak gitu aja. Nah, betul. Hasilnya kan memang seperti ini ya. Seperti ini. Nanti misalkan teman-teman mau coba pakai angka, nah itu kan nanti bisa lebih kelihatan tuh ya, yang mana yang bisa dicoret, yang mana yang tetap seperti itu, gitu ya. Kalau dalam variabel memang seperti ini, ya, memang cuma seperti ini untuk hasilnya. Apa harus ada akarnya dulu, Kak? Nah, untuk rasionalisasi ya, atau merasionalkan penyebut, itu memang biasanya yang bentuk akar ya. Ini misalkan penyebutnya cuman 3 atau penyebutnya X min 3. Nah, ini kan nggak usah dirasionalkan ya. Jadi nggak usah dirasionalkan kalau penyebutnya itu bukan bentuk akar ya, gitu. Biasanya kalau bentuknya biasa, misalkan 3 atau X min 3, nah itu biasanya hanya disamakan penyebutnya aja, gitu. Kalau ada akarnya baru dirasionalkan. Harus disederhanakan lagi yang ini, Kak, sampai habis, Kak. Harus disederhanakan lagi. Enggak, teman-teman. Jadi sebetulnya kan tergantung soalnya ya. Kalau misalkan di sini kan kakak untuk contohnya kan masih pakai variabel ya, masih pakai huruf-huruf nih A, B, C gitu. Nah ini ya memang cuma sampai di sini aja gitu. Tapi nanti misal udah diganti nih angka-angkanya. Misal udah diganti angka-angkanya, terus kamu nemuin nih di pembilang sama penyebut tuh ada angka yang sama. Nah, itu kan bisa dicoret-coret tuh. Nah, itu baru bisa disederhanakan. Gitu ya. Oke, next ya teman-teman, biar agak cepet nih. Nah, yang selanjutnya ada menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini kalau misalkan ya, kita nanti punya bentuk kayak gini, ya, bentuk kayak gini, itu bisa kita tuliskan juga menjadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi misalkan ini kan ada A plus B min 2 akar AB. Nah, ini kan ada A, ada B. Nah, bentuk kayak gini, itu bisa kita tuliskan menjadi akar A, ya, plus atau min akar B, gitu. Jadi contohnya seperti ini nih. Misalkan kakak punya akar 2 min akar 3. Nah, ini kan bentuknya belum sama kayak yang ini ya. Berarti ini harus diubah dulu menjadi ke bentuk yang mirip dengan ini ya. Jadi harus mirip gitu. Jadi di depan yang akar yang dalam ini tuh harus ada bilangan duanya gitu ya. Nah, ini kita ubah dulu ya supaya lebih mirip. Nah, berarti gimana? Akar 2 min akar 3 kan sama dengan akar 2 min. Di sini kan tiganya kan cuma 3 tok ya. Nah, gimana nih supaya kita bisa memunculkan 2 di depan akar 3 ini? Nah, berarti ya tiganya dikali 4 per 4 gitu. Supaya apa? Supaya si 4 yang atas ini itu bisa kita keluarkan menjadi 2 ya. Karena 4 kan 2 tuh. Nah, ini keluar ke sini. Nah, terus yang
4 yang di bawah ini tetap gitu, tetap di dalam akar. Berarti akar 3/4. Gitu. Jadi bentuknya dia menjadi seperti ini ya, gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, ini kan bentuknya udah hampir sama ya. Bentuknya udah sama. Kenapa? Karena di depan, akar yang dalam ini ada bilangan 2 ya. Ada bilangan 2. Jadi udah mirip ya, gitu. Nah, eh, dari bentuk ini dan ini kan udah mirip tuh bentuknya. Nah, berarti kan A plus B-nya kan adalah 2 ya. A plus B-nya 2, A kali B-nya 3/4. Nah, sehingga apa? Sehingga kita cari nih faktor yang ketika dikalikan akan menghasilkan 3/4. Nah, kenapa? Karena tadi kan A kali B-nya itu 3/4 nih. Nah, berarti kita cari faktor yang ketika dikalikan, dia menghasilkan 3/4, dan ketika dijumlahkan menghasilkan 2. 2 yang ini nih. Ini kan A plus B-nya 2. Gitu. Nah, nanti dapatnya adalah 3/2 dan setengah. Dua bilangan ini ya. Ini kalau kamu kalikan kan hasilnya 3/4 tuh. Kalau dijumlahkan hasilnya 2. Ya. Nah, berarti apa? Berarti nanti dengan sifat yang dengan sifat yang ini kan bisa kita ubah nih. Nah, bisa kita ubah menjadi akar A min akar B. A-nya berapa? B-nya berapa? A-nya kan ini nih, 3/2. B-nya kan setengah, ya. Hanya 3/2, B-nya setengah. Berarti akar 3/2 min akar setengah. Gitu ya. Nah, ini nih. Ini kan tadi dapatnya 3/2 dan setengah. Terus biar memudahkan pemahaman, ini kakak tulis lagi nih di bawahnya. Ya, ini, yang ini udah pakai bentuk yang mirip ini. A plus B, A kali B. Nah, A plus B-nya kan 3/2 plus setengah ya. Terus A kali B-nya 3/2 kali setengah. Nah, berarti A-nya ini 3/2, B-nya setengah. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi akar 3/2 min akar setengah. Oke. 4/4 sengaja dimunculkan ya, supaya kita bisa, apa namanya, 4, awalnya kan gini, cuma akar 3. Nah, 4/4 itu memang sengaja dimunculkan di sini, di sampingnya 3. Supaya apa? Supaya di 4 yang atas ini loh, ini tuh bisa dikeluarin gitu. Akar 4 kan 2. Nah, supaya di depannya si akar 3 itu ada bilangan 2, teman-teman. Nah, berarti 2 akar 3/4. Gitu. Jadi 4/4 sengaja dimunculin. Terus misalkan ada yang nanya, Kak, kenapa harus pakai 4/4 gitu? Kenapa enggak 4/5 atau 4/3 atau 4/2? Nah, kenapa penyebutnya harus 4 juga? Nah, supaya dia tidak merubah nilai gitu. Kalau 4/4 kan sama dengan 1 ya, teman-teman. Nah, akar 3 itu kan sama aja akar 3 dikali 1. Nah, satunya ini loh yang kita ubah menjadi 4/4. Gitu ya, supaya nggak merubah nilai. -2 pangkat AB itu emang rumusnya gitu ya, Kak. Pangkat. Oh, ini bukan pangkat ya, teman-teman. Ini -2 akar nih. -2 akar A kali B. Gitu. Wah, itu memang rumusnya seperti itu. Itu bukan pangkat ya. Betul. Jadi memang harus ada angka 2 yang muncul di depan akar yang dalam ya. Ini di depan akar tiganya ini pokoknya tuh harus ada 2. Kalau nggak ada gimana Kak? Ya dimunculkan dulu gitu. Supaya nanti bentuknya bisa sama kayak yang ini nih. Gitu ya. Cari yang bisa dijumlahin sama yang di luar. Sama yang di luar.
Oh, bukan, bukan sama yang di luar ini. Kamu mencari dua bilangan yang ketika dikalikan itu hasilnya adalah yang di dalam akar ini. Ini kan yang A kali B tuh. Nah, cari dua bilangan yang ketika dikalikan itu dia adalah ini dan ketika dijumlahkan dia adalah ini. Gitu. Berarti kan cari yang ketika dikalikan 3/4, yang ketika dijumlahkan adalah 2. Gitu ya. Soal angkanya berbeda. Contoh 3 kali 4 per 7. 3 kali 4 per 7 ini itu yang di bagian mananya gitu. Karena biasanya untuk soal yang serupa ini, itu soalnya selalu menggunakan akar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan 3 akar 4 per 7 ini akarnya di bagian mana ya? Nah itu juga harus diperhatikan juga gitu. Jadi kalau mengerjakan soal pakai cara ini, itu syaratnya ya wajib ada akarnya dulu ya. Dan akarnya itu ada akar luar dan akar dalam. Gitu ya. Jadi bentuknya apa? Serupa ini ya, serupa ini, serupa ini. Nah, nanti bisa digunakan cara ini gitu. Jadi nggak semua soal dipecahkan dengan cara yang sama. Berarti kalau ada angka 2, ntar kita bisa langsung masukin 4/4 aja dong, Kak. Di setiap soal model kayak gini. 4/4 aja dong, Kak. Kalau misalkan ya, dengan catatan, kalau yang di dalam akar itu belum ada angka 4 ya. Kalau misalkan dia akar 12, nah, ada akar 12 itu kan 3 kali 4. Nah, ini kan udah ada angka 4 tuh di dalamnya. Nah, ini bisa kita keluarin. Nah, kalau udah ada angka 4 di dalamnya, berarti kita nggak usah masukin 4/4 ya. Tapi kalau belum ada angka 4, boleh tuh kita masukin 4/4. Gitu ya. Kenapa hasilnya begitu? Bagaimana operasinya? Nah, ini yang bingung di bagian mana nih? Kenapa hasilnya begitu? Ini kan tadi kita udah mencari dua bilangan tuh yang kalau dikali 3/4, kalau dijumlah 2. Nah, dapatnya dua bilangannya adalah 3/2 dan setengah. Nah, udah dapat 3/2 sama setengah. Nah, berarti ya dua bilangan ini 3/2 sama setengah, dia A dan B gitu. Nah, udah tahu nih, A-nya 3/2, B-nya setengah. Ya kita masukin ke bentuk yang serupa dengan ini, ya. Serupa dengan ini. Berarti akar 3/2 plus setengah minus 2 akar 3/2 kali setengah. Ini kan A-nya, ini B-nya. Gitu. Jadi kalau udah tahu A-nya berapa, B-nya berapa, langsung bisa masukin ke sini. Ini kan bentuk sederhananya. A-nya 3/2. Nah, berarti kan akar 3/2. Kemudian oh B-nya setengah Kak. Nah, berarti kan akar setengah. Terus operasinya kenapa pakai minus Kak? Ya karena di sini minus. Nah, gitu. Jadi perhatikan di soalnya ya. Kalau ini minus, nanti hasil akhirnya juga minus. Kalau ini plus, hasilnya juga plus. Gitu ya. Kak, kalau angka empatnya ada, terus dimasukin, jadi 2 berarti empatnya hilang apa enggak? Maksudnya bagaimana? Ini dijabarkan kembali ya teman-teman. A setengah dan B 3/2. Betul ya, betul. Jadi bisa seperti itu juga. Gitu ya. 3/2. Nah, Kak, gimana cara dapat 3/2 dan setengahnya? Nah, kalian dicoba-coba ya teman-teman. Jadi 3 kalau dikali 3/4 kalau di jumlah 2. Nah, kita cari opsinya dulu. 3/4 itu kan bisa aja 3 dikali seperempat. Nah, terus bisa juga 3/2 kali setengah. Ya,
Nah, 3 kali seperempat, 3 per 2 kali setengah. Nah, ini dilanjutkan ya. Lanjutkan apa aja opsinya. Nah, habis itu kalian coba nih satu-satu. Apakah 3 plus perempat 2? Oh enggak, berarti bukan ini. Terus apakah 3 per 2 ditambah setengah 2? Betul. Nah, berarti yang ini. Gitu ya. Jadi cara mencarinya adalah dicoba-coba gitu ya. Kalau 4 per 4 diganti 2 per 2. Jangan ya, karena kalau 2 per 2 itu kalau diakar kan dia nanti nggak menghasilkan 2 ya teman-teman. Jadi pakailah 4 per 4. Kenapa? 4 kalau diakar kan dia hasilnya 2 tuh. Kalau misalkan 2 diakar, nah hasilnya kan bukan 2 ya. Jadi jangan pakai 2 per 2. Gitu. Oke, ada contoh lain tapi angkanya beda ada ya nanti di soal gitu ya. Harus pakai 4 per 4. Kalau yang di dalam akar itu belum ada empatnya. Kalau udah ada empatnya ya tidak perlu menambahkan 4 per 4 ya. Gitu. Takutnya nanti malah kedobel tuh ya empatnya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada yang raise hand mau on mic kah? Tahu kepencet nih. Min 2 buat apa Kak min 2? Min 2 yang mana nih teman-teman? Oke, nah ini karena belum ada yang bertanya kembali. A setengah B 3 per 2 berarti hasilnya berubah jadi seper setengah min 3 per 2 bukan 3 per 2 min setengah. Apakah itu hasilnya sama? Kak, terus itu 3 per 2 dari mana? 3 per 2 dari mana dijumlah bukan 2. Dijumlah 2 teman-teman. 3 per 2 ditambah setengah. 3 per 2 tambah setengah itu kan 4 per 2 ya. 4 per 2 kan 2. Bukan 2-nya maksudnya gimana nih? Oh, yang tadi yang A-nya setengah, B-nya 3 per 2. Berarti hasilnya berubah jadi setengah min 3 per 2, bukan 3 per 2 min setengah. Apakah itu hasilnya sama, Kak? Nah, itu pertanyaan bagus ya, teman-teman. Jadi ini kan ada A, ada B ya. Ini kan kita dapatnya 3 per 2 dan setengah. Nah, kalau berdasarkan formula yang ini ya, yang dari sini ke sini, ini kan nggak ada aturan ya untuk A-nya apakah harus lebih besar dari B atau seperti apa gitu. Tapi biasanya itu kita memang meletakkan A-nya itu dari bilangan yang paling besar teman-teman gitu. Dari bilangan yang paling besar. Ini kan sebetulnya kan cuman bentuk sederhananya. Jadi nanti teman-teman bisa berpatokan aja sama yang ini gitu. Jadi A-nya sama B-nya itu bebas mau yang mana aja gitu. Tapi biasanya memang A-nya itu diambilnya dari bilangan yang lebih besar gitu ya. Jadi sementara pakai patokan yang ini dulu, nanti misalkan ada apa namanya perubahan ketentuan atau kakak nemu ada aturan baru nih, nanti kakak sampaikan gitu ya. Terus yang 3 per 2 dijumlah sama setengah itu hasilnya 2 ya teman-teman. Min 2 yang dalam kurung ini tuh yang bagian mana nih? Yang ini kah? Nah, ini memang nggak dipakai ya. Kamu perhatikan nih. Ini yang dari sini ke sini kan duanya memang hilang. Memang nggak dipakai ya. Jadi memang apa namanya? Duanya ini sebagai perantara aja. Suaranya nggak dengar ya Kak? Belum terdengar nih. Oke. Ini selanjutnya udah soal.
Nah, kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh. Setengah, setengah. Tadi ya teman-teman, kita cari opsi dulu tuh yang apa namanya, yang dikali 3/4 tuh ada apa aja. Nah, opsinya kan 3 kali 1/4 ya, kemudian 3,5 kali 3/2 kali setengah, dan seterusnya ya. Nah, yang memenuhi adalah 3/2 kali setengah. Kenapa? Dia kan ketika dikalikan kan 3/4. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya 2. Nah, ini kan memenuhi ini nih. Sehingga kita pakai tuh 3/2 dan setengah. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya langsung ini ya ke contoh soal ya. Nah, ini yang pertama ada dari soal UTBK 2023. Nah, ini kalau di UTBK malah lebih simpel nih teman-teman biasanya. Nah, yang pertama ada nilai dari 5 min setengah dibagi 25 min 5/2. Kemudian dipangkatkan 2. Nah, ini kalau mengerjakan, nah yang pertama kan ada soal seperti ini, ya. Ada soal seperti ini, terus kan bentuknya dia pembilang per penyebut tuh, ya. Nah, yang pembilangnya kan 5 min setengah, penyebutnya 25 min 5/2. Nah, ini kan sebetulnya hampir sama ya bentuknya. Yang atas tuh ada limanya, ada setengah. Terus yang bawah ada 25, ada 5/2. Bentuknya hampir mirip ya. 25 ini kan kelipatan 5 ya. Kemudian 5/2 ini kan setengah kali 5 ya. Setengah kali 5. Nah, berarti gimana? Berarti nanti bisa kita ubah tuh bentuknya yang penyebut. Nah, 25 min 5/2 bisa kita tuliskan sebagai, yang 25 kan 5 kali 5. Ini 5 kali 5. Kemudian kamu kurangkan dengan 5 kali setengah. Nah, ini kan ada 5, ada 5. Nah, limanya bisa kita keluarkan. Ya, jadi nanti dia di depan kurung. 5 keluarin. Ini udah dikeluarin tuh. Ya, ini keluar. Berarti tinggal 5 ya, yang depan. Terus yang belakang gimana? Yang ini keluarin. Berarti kan tinggal setengah. Berarti 5 min setengah. Nah, sehingga nanti bentuknya yang penyebut tuh seperti ini. Oke? Nah, terus kita lihat tuh yang bagian pembilangnya. Nah, bagian pembilangnya kan sama ya, ada 5 min setengah. Nah, bisa kita coret-coret. Ini kita coret dengan yang bawah, oke? Nah, ini kan menjadi tinggal 1/5 ya, atau 1/5. Nah, kemudian dipangkatkan dengan 2. 1/2 berapa? 1. 5/2, 2, 5. Oke. Nah, ini kakak ini ya, disable untuk coretannya ya. Namun jangan coret-coret teman-teman, karena kasihan mengganggu teman-teman yang lain nanti. Oke? Record Kak, udah kakak record ya. Oke. Nah, di sini ada yang raise hand. Apakah mau bertanya? Permisi Kak, izin bertanya. Untuk yang 5 kali 5 min 5 itu kok limanya keluar terus limanya jadi satu itu gimana ya Kak? Oke, nah yang ini kah yang jadi satu ini ya? Yang iya, itu sama yang atasnya. Sama yang ini, kenapa dikali 1/2? Iya, Oke, nah ini pertama kan awalnya 25 min 5/2 tuh. Nah, yang 25 kan bisa kita tulis 5 kali 5, kan ya? Nah, kalau yang 5/2, 5/2 itu kita pecah menjadi 5 kali setengah. Nah, kenapa Kak 5 kali setengah? Karena 5 per 2, 5/2 itu tuh adalah 5 dikali 1/2. Nah, kalau kakak tuliskan seperti ini kan nggak masalah ya teman-teman. Karena 5 kali 1 kan
nilainya tetap 5, cuman dia bentuknya aja yang beda ya. Dia ada satunya di sini. Nah, kenapa Kak harus dikali satu? Supaya nanti eh, muncul setengah di sini. Kenapa harus muncul setengah? Karena yang pembilang kan ada setengahnya. Sehingga yang penyebut kita usahakan supaya ada setengahnya juga gitu ya, supaya bentuknya lebih mirip lagi gitu. Oke? Tuh kalau yang atas, kalau yang bawah, Kak, kenapa limanya dikeluarkan? Nah, kenapa Kak limanya dikeluarkan? Ini kan ada 5 nih yang di suku depan. Suku depan kan ini, suku belakang tuh ini. Itu ada 2 suku. Hei, depan ada 5, kemudian belakang juga ada 5 ya. Intinya kalau ada bilangan yang mirip, bilangan yang sama ya depan belakang, itu bisa kita keluarkan. Nah, ini ada 5, ya udah limanya dikeluarkan gitu. Misalkan nih, contohnya ya kakak pakai variabel ya. Misalkan yang depan itu A kali B, terus dikurang dengan B kali C. Nah, ini kamu perhatikan nih, yang suku depan dan belakang ini kan sama-sama ada B-nya. Sehingga apa? Sehingga B-nya bisa kita keluarkan. Nah, nanti jadi B dikali A min C. Gitu. Jadi kalau ada bilangan atau variabel yang sama, itu bisa dikeluarkan. Gitu ya. Tuh. Baik, Kak. Terima kasih. Paham-paham, Kak. Oke, sip. Soal aslinya juga sependek ini kakak. Kalau PK, ini kan soal asli ya teman-teman. Ini yang kakak tulis keterangan soal UTBK, kemudian tahunnya, nah itu soal asli ya. Gitu. Itu memang untuk soal PK itu rata-rata memang pendek teman-teman. Terkadang juga ada PK yang dia itu pakai soal cerita, tapi memang jarang sekali ya, jarang sekali. Gitu. Kenapa? Karena PK itu lebih ke perhitungannya gitu. Jadi kalau PM itu kan rata-rata dia soal cerita tuh. Jadi ada kejadian atau kondisi terus kita pecahkan kan. Kita pecahkan pakai rumus gitu. Itu kalau PM. Kalau PK itu rata-rata memang soal yang langsung kayak gini gitu. Kadang juga ada yang apa? Ada yang pakai narasi gitu. Tapi kalau yang bentuknya soal cerita memang jarang sekali ya kalau di PK gitu. Ini lebih masuknya ke PM kalau soal cerita. Penyebutnya disamain sama pembilangnya kah? Supaya dia bisa lebih mudah untuk dicoret gitu. Jadi kita usahakan dulu nih. Kita usahakan dulu bentuknya tuh ada yang sama, minimal ada yang sama supaya ada bagian yang bisa dicoret gitu. Yang dikeluarkan 5 ini dan ini. Dua-duanya dikeluarkan kok gitu ya. Yang depan sama yang belakang. 5 min setengah. Karena yang depan kan awalnya 5 kali 5. 5 yang satunya kan keluar tuh. 5 ini keluar. Ini keluar. Berarti apa? Berarti kan yang di dalam tinggal yang ini. Yang 5 ini. Terus yang belakang kan 5 yang ini keluar. Berarti kan yang di dalam tinggal yang setengah. Ya. Terus operasinya tetap dipakai. Berarti kan 5 min setengah yang di dalam. Gitu. Nih, coretannya kakak hapus ya. Loh, kok kehapus semua? Oke, udah kakak ini ya teman-teman. Kakak ulangin lagi nih. Yang 25 min 5 per 2 itu kan 5 kali 5. Kakak tulis lagi. Kemudian dikurangin 5 kali setengah. Nah, 5 yang depan keluar. Nah, ini juga keluar tuh karena dia sama 5. Berarti kan 5
Ini udah di luar. Yang di dalam kan sisa ini yang pertama 5, 5 doang. Terus yang kedua itu dia tinggal setengah. Nah, berarti 5 dikali 5 min setengah. Gitu ya. Seperti itu. 5 min 5 per 2 itu dari 5 kali min setengah. Min 5 per 2 dari 5 kali min setengah. 5 kali min setengah. Heeh, kebalik ya. 5 kali setengahnya itu dari 5 per 2. Gitu. Keluar itu maksudnya nggak dipakai lagi, Kak. Bukan. Jadi keluar itu dia tetap dipakai. Cuman, apa ya. Misalkan nih, itu kan limanya ada tuh di suku depan sama belakang. Nah, dia kan sama. Nah, yang sama itu kita semacam kelompokan gitu. Biar mempermudah perhitungan. Jadi bukannya nggak kepakai, cuman kita kelompokin nih. Oh, ini ada yang sama nih 5. Yang di belakang juga ada 5. Nah, berarti karena dia sama, yaudah kita ini dia kita keluarin biar lebih ringkas gitu. Ini biar lebih ringkas. Ya, bukan nggak dipakai. Di PPT-nya. Di PPT-nya kan udah kakak coret nih, teman-teman. Apakah nggak muncul? Mm-mm. Yang penyebut itu penyederhanaan dari ini ya, dari yang soalnya gitu. 5 kali 5 dia kan karena 25 tuh. Gitu. 25 kan 5 kali 5 teman-teman. Gitu. Kak, kalau misalkan 25-nya tuh mau aku pecah menjadi 25 kali satu atau 12 setengah kali 2 gitu ya misalkan. Nah, itu boleh-boleh aja, tapi nanti bentuknya nggak akan sama dengan yang pembilang gitu ya. Ini kan di pembilangnya kan ada 5 dan setengah. Gitu. Jadi kamu perhatiin dulu yang pembilangnya. Oh, ada 5. Ada 5, terus ada setengah. Nah, berarti kan yang di penyebut itu kan harus diusahakan muncul angka 5 dan setengah gitu. Atau semua bilangan yang di penyebut itu kamu ubah deh ke dalam bentuk yang ada 5 dan ada setengahnya. Berarti kan nanti dia kan menjadi yang depan, oh 25 tuh 5 kali 5 loh. Berarti kan kamu udah memunculkan angka 5 nih. Gitu. Terus yang belakang 5 per 2. 5 per 2 kan 5 kali setengah. Nah, berarti udah berhasil munculin angka 5 dan setengah. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini cukup sederhana untuk yang nomor satu. Oke, kalau yang nomor dua, nah ini juga masih lumayan simpel ya. Ini masih simpel nih. Ini kan ada 2 pangkat 14 min 2 pangkat 12. Terus yang bawahnya tuh ada 2 pangkat 11 sama 2 pangkat 10. Nah, kalau dia bentuk operasinya tuh pengurangan dan penjumlahan, kamu nggak bisa kurangin atau tambahin pangkatnya ya. Jadi, kamu harus keluarin dulu ya, apa namanya, keluarin bilangan yang sama gitu. Jadi, kita ubah dulu nih bentuknya. Nah, awalnya kan gini, bentuk yang ini itu bisa kamu ubah menjadi yang atas ya, menjadi 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 2. Nah, yang 2 pangkat 14 ini kamu pecah menjadi 2 pangkat 12 kali 2 pangkat 2. Terus yang belakang tetap tuh 2 pangkat 12. Nah, ini kenapa Kak mecahnya jadi 2 pangkat 12 dan 2 pangkat 2?
Nah, untuk melakukan pemecahan, kamu lihat dulu nih, antara 2 pangkat 14 dan 2 pangkat 12, ambil yang pangkatnya paling kecil ya. Ambil yang pangkatnya paling kecil. Pangkat paling kecil kan 2 pangkat 12. Oh, berarti yang depan nih yang harus kita pecah menjadi 2 pangkat 12 kali 2 pangkat 2. Terus yang belakang tetap 2 pangkat 12. Oke? Terus dibagi yang bawah kita lihat yang pangkatnya paling kecil 2 pangkat 10. Berarti yang depan yang harus dipecah 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 1. Yang belakang nggak usah dipecah karena dia pangkat terkecil. Nah, ini kan udah dapet nih seperti ini. Ini yang di depan ada 2 pangkat 12, kemudian belakang ada 2 pangkat 12 juga. Nah, ingat kalau di kedua suku itu ada bilangan yang sama, kita bisa keluarkan. Nah, ini ada sedikit catatan. Kalau ada bilangan yang berdiri sendiri kayak gini, ini bisa kita kalikan satu atau kita ubah menjadi kali satu ya. Ini kali satu, yang bawah juga kali satu. Dua, 2 pangkat 12 dikeluarkan. Berarti kan yang ini yang depan, dia kan menjadi 2 pangkat 2 ya, yang di dalam ya, sisa 2 pangkat 2. Terus yang ini juga keluar tuh. Ini kan keluar, ini keluar. Berarti ya kan tinggal satu. Nah, berarti 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 2 min satu. Itu yang atas. Nah, yang bawah 2 pangkat 10-nya nih yang sama. Oh, berarti yang dikeluarin yang itu. 2 pangkat 10. Dikeluarin, dikeluarin. Nah, 2 pangkat 10 keluar. Yang depan tinggal apa? Tinggal 2 pangkat satu. Yang belakang tinggal apa? Tinggal satu doang. Nah, berarti 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat satu ditambah satu. Gitu. Oke? 2 pangkat 12 yang atas dikali 2 pangkat 2 min satu. 2 pangkat 2 kan 4. 4 min satu 3. Oke, tulis 3. Terus yang bawah 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat satu plus satu. 2 pangkat satu 2. 2 plus satu 3. Tulis 3. Nah, dah 3, 3. Tinggal coret karena sama. Oke? Nah, ini kan 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 10 ya. Ini pembagian eksponen ya. Teman-teman ingat kalau ada eksponen atau perpangkatan yang basisnya tuh sama. Ini kan sama-sama 2. Cuman pangkatnya yang beda. Berarti pangkatnya bisa kita kurangkan. Nah, ini 2 pangkat 12 minus 10. Jadi hasilnya 2 pangkat 2. 4 ya. Ini 4 tuh yang D. Oke, ini coba kakak baca dulu di kolom chat ya. Nah, teman-teman boleh bertanya ketika ini ya, kakak udah selesai menjelaskan gitu. Kak, kenapa 2 pangkat satu? Nah, kenapa 2 pangkat satu? Karena ini kan 2 pangkat 11 awalnya. Nah, kamu ingat yang sifat eksponen, ketika basisnya sama, pangkatnya beda, kalau dikalikan dia pangkatnya akan ditambah, ya. 2 pangkat 11 kita pecah menjadi 2 pangkat 10 kali 2 pangkat satu. Kenapa? Karena 10 plus satu kan 11 ya, gitu. Jadi kan 10 ini udah pasti nih kita pakai 2 pangkat 10. Satunya lagi berapa ya? 2 pangkat berapa ya? Supaya menjadi 2 pangkat 11. Oh, harus 2 pangkat satu nih. Supaya 2 pangkat 10 kali 2 pangkat satu. Nanti kan jadi 2 pangkat 11. Gitu. Oke? Kalau perkalian tuh pangkatnya ditambah. Gitu ya. Nah, ini dari Revano mau bertanya lagi kah? Udah dengar suara saya, Kak. Udah masuk. Jadi ini dia intinya ngambil pangkat paling kecil tuh dikeluarkan, terus sisanya itu yang di dalam kurung, Kak. Misalnya
12 tuh tambah 2 jadi 2 pangkat 14. Sisanya 1 min 1. Karena tandanya min. Kalau tandanya plus dia plus gitu ya. Mm-mm, betul banget. Jadi dari dari masing-masing tuh pembilang sama penyebut, kamu ambil masing-masing yang paling kecil. Nah, yang atas kan 2 pangkat 12. Itu di ditaruh depan atau dikeluarkan, terus sisanya di dalam. Mm-mm. Terus operasinya yang tanda plus minusnya itu ngikutin yang ininya. Ini kan min, ini juga pakai min. Ini plus, ini pakai plus. Betul, kayak gitu. Oke. Betul, ini ya. em, Banyakin nonton Fundamental dan Lat Sol. Nanti juga ini teman-teman. Jadi teman-teman yang masih bingung ya, kadang misalkan menjumpai soal eksponen yang dasar seperti ini. Nah, itu bisa banget tuh perbanyak latihan soal gitu. Banyak latihan soal minimal yang fundamentalnya dulu aja. Jadi perbanyak latihan soalnya tuh nggak harus yang misalkan langsung ikut tryout atau misalkan langsung soal UTBK. Nah itu nggak harus ya teman-teman. Jadi bisa dari fundamentalnya dulu aja. Jadi kamu ini latih cari latihan soal misalkan tentang eksponen atau misalkan teman-teman tahu nih, oh aku lemahnya di aljabar nih Kak. Nah, berarti coba cari tuh fundamental aljabar gitu. Nanti uh, silakan banyak latsol-latsolnya ya. Gitu bisa coba dikerjakan. Oke. Mirip sama soal 3 pangkat 2025 men. Betul. Betul nih, Kakak. Pernah lihat soal ini ya, yang 3 pangkat 2025. Nah, ini kan yang 3 pangkat 2025 min 3 pangkat 2021 itu kan yang bisa kamu keluarkan kan 3 pangkat 2021-nya tuh, ya. Terus yang bawah itu juga sama tuh, 3 pangkat 2021. Oke. Itu yang depan 2 pangkat 12 apa 2 pangkat 12 ya teman-teman. 2 pangkat 2 min 1. 2 pangkat 2 min 1. Oh, ini karena awalnya kan gini. 2 pangkat 12 kali 2, ya terus dikurangin 2 pangkat 12 kali 1. Nah, ini kan udah dikeluarin ya, dipisahin. Ini udah keluar. Ini juga udah keluar tuh. Nah, berarti kan yang depan tinggal 2 pangkat 2, masukin. Yang belakang tinggal 1. Nah, terus operasinya apa? Minus. Berarti 2 pangkat 2 min 1. Gitu ya. 2 pangkat 2 min 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 2 min 1. 2 pangkat 2 min. Oh, yang ini. Betul. Itu asal-usulnya ya. Betul. Betul, kalau misalkan apa masih bingung kenapa Kak muncul angka 1 di sini, tuh boleh banget nih pakai yang di kolom chat ini ya dari Razan nih. 1 itu karena 2 pangkat 0. Jadi 2 pangkat 12 itu kan sama aja 2 pangkat 12 kali 2 pangkat 0. Ya, kenapa? Kenapa Kak dibuat kayak gini? Ya supaya hasilnya tetap 2 pangkat 12. 12 plus 0 kan tetap 12 tuh. Sedangkan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 teman-teman. Ya. Bilangan yang berpangkat 0 itu selalu 1. Oke? K pangkatnya itu nggak bisa dikurangi ya kan kalah basis. Sama kalau basis sama terus dibagi pangkatnya dikurangin 0 ya. Jadi di sini yang soal awalnya ini nggak bisa langsung dikurangin pangkatnya ya. Jadi kamu harus ini dulu, harus ubah dulu supaya dia itu operasinya menjadi perkalian atau pembagian. Nah, itu baru bisa tuh pangkatnya nanti ditambah atau dikurang gitu. Ini kan setelah sampai sini kan akhirnya pangkatnya baru bisa dikurangin. Kenapa? Ya karena ini kan
kan pure operasi pembagian ya. Nah, kalau yang ini, yang atas sama bawah, ini kan yang atas masih ada operasi pengurangan, yang bawah masih ada operasi penjumlahan. Jadi kalau misalkan dia bukan murni operasi pembagian, kamu nggak bisa langsung kurangin gitu aja. Gitu ya. Oke, satu dan min satunya. Nah, itu tadi sudah kakak jelaskan ya. Dia dari 2 pangkat 0 atau eh, bisa di logika juga. Jadi misalkan 2 pangkat 12 ya, supaya dia di sini nggak sendirian nih. Kalau yang ini kan ada nih temennya nih, 2 pangkat 12 kali 2, yang ini juga ada temennya. Nah, supaya 2 pangkat 12 nggak sendirian, kamu bisa kalikan 1, bilangan 1. Gitu ya. Itu kalau pakai logika. Tapi kalau misalkan kamu pakai ini juga boleh. 2 pangkat 12 itu kan sama aja kayak 2 pangkat 12 kali 2 pangkat 0 ya. Nah, 2 pangkat 0-nya kan 1 gitu. Nah, berarti bisa kamu tulis tuh 2 pangkat 12 kali 1. Betul ya, perbanyak latihan soal. Bisa nggak ngitungnya tinggal pilih yang terkecil, habis itu pangkatnya dikurang. Nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa. Karena apa? Karena di sini kan dia bukan murni perkalian atau murni pembagian ya. Ini kan ada operasi operasi pengurangan dan operasi penjumlahan gitu. Jadi walaupun Kak basisnya sama kok 2 gitu. Nah itu tetap nggak bisa ya. Jadi kamu ubah dulu ke perkalian atau enggak pembagian. Nah itu baru deh nanti bisa dikurangin tuh pangkatnya. Nah kayak gini ini kan dia pembagian ya, pure pembagian, nggak ada pengurangan, nggak ada penjumlahan. Jadi bisa langsung dikurangin gitu. Oke? Oke, sebentar. Cara tahu pangkatnya dikurang atau ditambah itu sifat eksponen ya. Jadi kalau misalkan dia dikalikan nih, ini misalkan kakak punya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Nah ini kan dia perkalian ya, perkalian 2 bilangan. Perkalian 2 bilangan, basisnya sama, terus pangkatnya beda. Nah pangkatnya bisa dijumlah. Sama dengan 3 pangkat 2 plus 5 gitu. Terus kalau pembagian nanti pangkatnya baru dikurang. Misalkan 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 8. Nah, ini pembagian ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 10 min 8. Gitu, oke? Gitu. Jadi taunya Kak, pangkatnya dikurang atau pangkatnya ditambah itu taunya gimana ya? Dari sifat ya. Dari sifat pangkat atau sifat eksponen. Jadi misalkan di sini dia kan perkalian, basisnya sama. Nah, berarti pangkatnya tinggal dijumlah. Kalau dia pembagian, basisnya sama, pangkatnya tinggal dikurang. Gitu. Oke, sebentar. Penjabaran dari yang sebelumnya. Kalau kamu kali lagi pasti. Oh, maksudnya apakah yang ininya kah? Yang ini dan ini ya. Nah, kalau yang ini dan ini, kalau yang ini dan ini. Itu sebetulnya operasinya tinggal disesuaikan dengan soalnya ya. Nah, soalnya kan yang ini nih. Ini kan operasinya yang atas pakai pengurangan, yang bawah pakai penjumlahan. Nah, berarti
kalaupun dia ada yang dikeluarkan ataupun dicoret, ya, itu kan nanti operasinya tetap pengurangan, teman-teman, gitu. Ini kan dikeluarkan tuh 2 pangkat 12-nya, yang bawah dikeluarkan 2 pangkat 10-nya. Nah, itu nggak merubah, ini ya nggak merubah operasinya, ya, gitu. Jadi yang atas tetap dikurang, yang bawah tetap dijumlah, gitu ya. Jadi mengikuti ini, mengikuti dari soalnya. Oke, sebentar ini kakak coba lanjut. Sampai 8.15 ya teman-teman. Min 1 sama +1. Nah ini tadi sudah kakak jelaskan ya. Yang -1 +1. Minnya ini kan dia operasi ya. Operasi antara 2 pangkat 2 dan 1. Terus yang +1, plusnya itu juga operasi teman-teman. Dari antara 2 pangkat 1 dan 1. Nah, ini ngikut yang depannya nih loh. Nah, ini kan dari soal tuh. Nah, diambil tuh. Minnya diambil plusnya. Gitu. Seperti itu. Oke. Oke, sip nih kalau sudah paham. Disesuaikan dengan soalnya ya. Balik lagi ke soalnya. Oke, nah ini karena udah 20.15. Jadi untuk kelasnya ya. Jadi untuk kelasnya kita akhirin di sini ya teman-teman. Kakak ini izin stop share.